nunduk ke bawah. Aduh. Tangannya lemes gitu. Baju warna putih, rambut panjang banget. Itu aku langsung kayak bukan manusia ini. Halo semua, kembali lagi di channel IC. Kali ini kita akan mewawancara Bagas, Ya. keponakan saya. Kenapa Bagas yang diwawancara? Karena kita punya kesamaan nih. Di dalam satu keluarga, hanya kita berdua yang pernah kemasukan. Dan Betul, mimpi yang aneh. Ya sih, bener sih itu. Boleh Masih. ceritain nggak Bang? Kemasukannya itu dulu Bang. Waktu kamu kecil kan itu? Iya. Kecil sih. Kalau ada dua versi nih. Kalau yang dari aku sih ya, aku tuh rasanya kayak di ruangan gelap, luas banget, kayak tahu film Insidious gak? Yang mereka ke dunia lain, Iya. terus kayak ada orang arahin gitu dengan lentera gitu kan. Iya. Itu rasanya kayak gitu, pas banget kayak gitu. Hmm. Terus aku lihatnya kayak ada cahaya segini nih, kayak dart gitu, dart tag gitu, tapi kayak bullseye-nya tapi warna putih, cahaya gitu. Aku coba jalan ke sana ya, terus lama-lama kemudian kayak putih bangun sih. Terus? Kalau versi yang ngelihat kejadian ya, Ini kamu dulu aja nih. versi bukan kamu itu dulu. selesai itu. Oh, terus di samping-samping kamu nggak ada apa-apa? Nggak ada Kan Kalau apa-apa. di film Insidious kan ada yang Iya, ini nggak ada sih, nggak ada yang ngomong sama kamu, nggak ada yang ngomong sama nggak ada aku. yang megang sama kamu, Nggak ada. cuma luas, gelap. Iya. Tapi kamu tahu kamu mesti ke sana gitu Iya. ya? Oke. Terus? Terus kalau yang dari sisi orang lihat kejadian kayak orang tua, nenek kakek gitu, ngelihatnya sih kayak aku kebangun, tapi mukanya kayak gitu loh, kayak pengen ngatain muntah sesuatu gitu loh. Oh, dibawa ke ruang TV, itu tepat jam 7 kalau nggak salah. 7 malam. 7 malam. Oke. Aku kayak gini nih, tiba-tiba lagi duduk, tapi kelihatannya kayak bukan aku banget, suaranya katanya kayak bukan aku gitu. Kayak mau ngomong apa kayak mau muntah? Apa kayak Gak jelas sih pas diceritain, katanya kamu kayak pengen muntah tuh, muntah. Aku kayak semalaman gak ngerasa mual, gitu ya kan. Perutku biasa-biasa aja, cuma demam biasa. Terus tiba-tiba, terus sampai dipanggil salah satu anak buah untuk dibacain surat ruqyah gitunya. anak buah siapa nih? Anak buah bunda. Iya, anak buah dekor. Dicoba diceramain, tiba-tiba berhenti gitu. Berhenti ditarik, aku ditaruhin lagi. Besok paginya baru diceritain. Aku sih kaget ya sebenarnya ya. Masa sih kesurupan, aku kebangun semalaman. Ya, Kamunya nggak sadar soalnya. aku yang nggak sadar soalnya. Ya, untukku sih pengalaman baru sih. Kalau untuk ditakuti sih ya asal bisa diatur, jangan sampai kebawa takut ya. Bisa salah jalan kan, bisa gimana ya kan. Ya Tapi kamunya kan sebenarnya nggak inget apa-apa ya. nggak inget apa-apa. Cuma inget kamu jalan menuju titik putih itu doang ya. Iya. Terus kira-kira kamu inget gak waktu yang kamu wo itu, kamu apa pas sudah deket sama titik putihnya atau bener-bener nggak ada ingatannya? Sebenarnya nggak ada ingatannya. Jadi tuh titik putihnya tuh deket jauh gitu. Jadi kayak gitu. kejar-kejaran loh. Jadi titiknya tuh kayak di sini terus aja gitu. Setiap mataku kemana-mana, pasti dia akan tetap di sini. Aku kejar terus, pasti akan kayak gini lah. Oh gitu. Jadi titik putih itu bukan. Kupikir titik putih itu kayak pintu gitu Bang. Bukan. Yang makin kita deketin dia makin mendekat gitu. Iya, bukan.
Terus? Aku jalan masih sama posisinya. Bentuknya kayak gimana tuh titik putih? Cuma titik putih doang? Titik putih aja. Kayak bintang lah. Kayak ada kan bintang lah, tapi lebih kecil, tapi cuma terang tapi. Tapi kamu nggak ngerasain takut, kamu nggak ngerasain yang kamu rasain apa waktu di area yang gelap gitu? Dikira itu kayak mimpi biasa ya kan, kayak orang kalau misalnya tidur kan mimpi kan wajar ya kan. Tapi mimpi tapi cuma titik putih doang, kan agak aneh ya kan. Aku coba kejar terus, ya nggak ketangkep-tangkep. Tapi kebangunnya sih katanya, kamu semalaman kenapa? Katanya muntah, coba pengen muntah tapi nggak keluar-keluar muntahnya. Sadar nggak semalaman? Hah, aku nggak muntah kok gitu. Iya, semalaman sampai dipanggil anak buah lah, sampai diapain lah, terus sampai dipanggil-panggil lah. Ya itu sih yang dari pengalaman kerasukan. Kamu nggak ngomel-ngomel ya tapi ya? Gak ngomel-ngomel, cuma kayak pengen ngomong sesuatu atau pengen ngeluarin sesuatu gitu ya kan. Kalau Mkade dulu ngomel-ngomel pas kerasukan. Ngomelin Mayang, ngomelin mamaku gitu. Dan itu kalau Mkade ngerasainnya kayak setengah sadar setengah enggak. Kayak apa ya, kayak orang dibius. Pernah dibius gak kamu Bang? Pernah sih, enggak, cuma pernah dioperasi nggak? Pernah, sunat. Sunat dibius? Sunat dibius pasti. Nah kan gitu. Ya, lemes rasanya. Iya, kayak mimpi tapi ternyata sadar, mimpi apa sadar nih gitu. Iya gitu pasti. Itu kalau Mkade, tapi kalau kamu berarti seluruhnya itu kayak gelap. Mimpi aja ya? Iya mimpi aja sih rasanya. Nggak takut apa-apa, nggak rasa khawatir gitu ya kan. Biasa aja sih rasanya. Untuk pengalaman kesurupan ya. Tapi cuma itu doang kan Bang? Itu doang, aku nggak pernah lagi. Atau kamu pernah mimpi kayak gitu juga? Selain pas kesurupan itu? Nggak pernah. Nggak pernah? Selain itu nggak pernah. Oke. Terus dari kecil katanya kamu juga pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Aneh ini bukan berarti serem melulu ya. Bisa ada yang mengherankan, bisa ada yang lucu, membingungkan. Gitu. Ceritain dong Bang. Ya. Ini juga karena demam juga sih sebenarnya. Oh semuanya pas demam ya? Semua pas demam. Iya. Jadi itu masih kecil ya, masih TKB lah. Aku tidur sebelah orang tua aku ya kan. Pakai piyama favorit ya kan. Tidur. Gak kerasa sih sebenarnya. Rasanya kayak tidur biasa, mimpi biasa aja, tapi keringet panas gitu rasanya, keringetan banget pagi-paginya. Pas kebangun pagi, sadar kan, kok aku pakai celana dalam, aku juga pakai kaos dalam, tapi kaos dalamku tuh kayak bukan kaos dalamku gitu loh, kayak kaos dalamnya orang gitu, size-nya sama tapi lebih gede gitu. Pas aku itu tanya, Bun, kok aku bajunya nggak ada sih? Terus ibuku bilang, hah? Gitu, bingung kayak kaget terus bingung gitu. Akunya, terus, apaan ini? Kebanyakan nonton YouTube sleepwalking kali ya? Kayak gitu sih. Nggak tahu juga sebenarnya ceritanya gimana. Saya malam nggak ada yang ngeliatin juga kali ya. Penjelasan Bunda apa waktu itu? Nggak pernah dijelasin. Saya Bunda lagi tidur juga. Enggak, yang pagi-pagi itu kan berarti dia ngeliat kamu pakai baju dalam dan celana dalam doang kan? Bunda nggak ingat sepertinya. Oh, jadi kamu berusaha ngebangunin Bunda, tapi Bundanya masih masih tidur. Jadi kamu pakai baju lagi? Enggak, aku nggak pakai baju lagi, bingung keluar kamar. Terus? Sama Mbak, Bagas, kok nggak pakai baju sih? Aku bilang iya, makanya ini sleepwalking kali gitu. Terus baru bangun, bingung, bajunya hilang. Sampai sekarang hilang tuh? Sampai sekarang hilang kata kepada, padahal piyama favorit tidur tuh. Oh gitu? Iya. Ada juga ya. Terus apa lagi? Ada nggak waktu kecil? Waktu kecil kan mimpi aneh? Iya, mimpi nggak biasa gitu. 3 kali kebangun, 3 kali mimpinya tempatnya sama dengan tempat tidurnya. Jadi
Jadi 3 mimpi yang sama dengan tempat tidurnya. tempat lokasi tidurnya maksudnya. Jadi Oke. lagi tidur di kamar nenek kakek ya. Iya. Soalnya dulu bisa disuruh tidur sendiri tapi masih belum berani. Coba tidur di sana. Kebetulan lagi demam juga itu. Demam juga, oke. Demam juga. Katanya sih aku kalau misalnya demam mimpi-mimpinya suka aneh lah, nggak jelas gitu. Ya emang bener sih ini mimpinya nggak aneh banget ini. Jadi dalam mimpinya tuh aku kebangun tengah malam, terus ngelihat ada patung cewek gitu loh ya, gerak-gerak sendiri gitu, bisa gerakin palanya, muter-muter tangannya gitu. Gede patungnya? Gimana ya? Kan pintu segini ya, segininya pintu lah. Setengahnya, setengahnya tapi pendek dikit lagi. Setengahnya terus gerak-gerak ngatepin tajem banget abis itu Ke kamu? Iya. Aduh. Ngatepin, shock lah bangun. Kaget banget, keringetan, panas dingin gitu lah. Karena masih kaget, akhirnya usahain tidur, susah kan tidurnya kan masih shock tadi. Akhirnya bisa tidur lagi. Bentar, berarti mimpi yang tadi itu kamu ada di ruangan itu? Iya, ada di ruangan itu. Jadi dia Bagas mimpi berada di dalam ruangan itu, melihat ada patung goyang-goyang. Habis itu bangun. Iya, bangun. Keringetan. Panas, keringet dingin, macam. gak jelas, nangis lah. Oh, sampai nangis ya? Hampir takut nangis, soalnya ya sama takut mimpinya soalnya. ya? Terus bobo lagi? Tidur lagi ya. Tidur lagi, mimpinya sama di lokasinya. Tepat banget di situ kayak mimpi sebelumnya. Tapi aku sempet keluar bentar, nggak tahu, lupa ngapain di luar ruangan. Pas masuk lagi, ternyata nenekku bangun, kakekku nggak tahu kemana ya, lagi nangkepin setan. Kayak gini nih, gitu lah pokoknya. Iya kayak kayak gini loh gerakannya, nggak jelas banget gitu. Mau nangkep tuh? Kayak mau nangkep. Mau mukul apa mau nangkep? Nangkep, kalau mukul kan gini. Kalau nangkep kayak gitu, kayak cowboy tuh, set gitu. Tapi nggak ada talinya sama sekali, kayak pakai kain gitu loh, gitu. Setannya kelihatan? Setannya nggak jelas, soalnya kayak gimana ya, gede bulat. Gede bukan bulat banget sih, kayak gede seginilah. Dan kamu tahu itu setan di mimpi kamu? Gak tahu setan. Karena menakutkan. Menakutkan sih untuk aku ya. Untuk seumur aku menakutkan. Akhirnya kebangun lagi dari mimpi itu ya? Iya, kebangun lagi mimpi itu. Udah gak kuat lagi tidur di situ. Udahlah. Nangis sampai bangunnya tapi gak diapa-apain. Nggak bangun. Nangis lagi. Nangis terus. Ya udahlah, doa aja gitu ya kan. Tidur, lupa mimpinya apa, kayak saking udah reliefnya, jadi nggak mimpi lagi. Sempet kebangun sedikit, ngeliatin sekitar aja, takut ada apa-apa lagi, tidur lagi. Udah sih, itu doang sih pengalaman kecil ya, kecil-kecil, TK gitulah. Berarti mimpinya itu bukan mimpi di dalam mimpi ya? Kalau mimpi di dalam mimpi kan pernah nggak bang? Aku nggak pernah mimpi dalam mimpi. Pernah dengar tapi? Pernah dengar, jadi bangun terus. Iya. Kalau ini tuh bukan ya? Kalau ini tuh kamu mimpi di kamarnya nenek. Iya. Kemudian bangun, mimpi lagi di situ juga gitu ya? Jadi kayak nggak pindah-pindah ya? Iya, jadi nggak tenang gitu rasanya. Kenapa di sini terus gitu? Terus eventnya nggak jelas banget gitu, sampai bikin panik gitu ya. Kalau misalnya mimpi sekarang umur segini sih ya agak shock dikit lah ya, nggak sampai nangis gitu. Kalau misalnya ya, tapi kalau masih TK gitu ya kan, mimpi kayak gitu, bingung mau ngapain, kan masih susah yang mana yang asli mana yang enggak ya kan. Iya. Jadi kan susah. Pagi-paginya aku ceritain, semalaman ada patung gerak-gerak di belakang pintu gitu. Terus baru ngeliat, sadar sekarang, mimpi kali ya. Itu aku baru bisa relax lagi 2 hari sih. 2 hari atau nggak sehari baru relax. Baru ternyata mimpi itu ternyata. Berarti lama ya? Lama, trauma banget itu. Paling trauma tuh yang patung.
Soalnya tuh aku nggak pernah ngeliat patung gerak, nggak apa, tapi geraknya kayak manusia, tapi kakinya nggak bisa gerak gitu loh, kayak diem dong, jadi kayak paksa banget pengen coba gerak. Kamu lagi? Iya, menatap aku, terus natap nenek, kaget banget tuh aku langsung banget. Merinding sih. Kalau ternyata itu bukan mimpi gimana bang? Ya gimana ya? Hah? Syukur-syukur aja jangan gitu. Syukur jangan. Soalnya tadi baru tahu nih ada orang yang sebenarnya punya kemampuan buat apa ya namanya ya, astral projection, pernah dengar? Oh aku pernah dengar itu. Jadi dia bisa keluar dari badannya dia. Iya. Iya. Jadi dia bisa keluar dari badannya dia dan dia bisa melihat sekelilingnya, termasuk dirinya yang tidur. Kayak consciousnya keluar gitu. Iya. Siapa tahu kamu waktu itu kayak gitu. Bisa saja ya. Kamu ngelihat diri kamu nggak? Enggak. Aku soalnya pas di mimpi itu aku takut kemana-mana aja. Aku cuma di kasur aja ya. Oke. Saking takutnya ya ngeliat patung geraknya kan kemana mau turun dari kasur ya kan. Itu aja sih yang tentang mimpi ya. Iya. Tentang mimpi gitu. Mungkin next time, nggak tahu nih bakal ada apa enggak ya. Cuma next time, kalau kamu nggak takut, coba deh kamu bergerak sedikit. Tanya. Terus ngelihat, kamu tidur nggak di situ? Kalau kamu bisa ngeliat kamu lagi tidur di situ, kemungkinan itu astral projection. Aku mengeluarkan nyawaku sendiri gitu ya kali ya. Iya, kurang lebih begitulah. Oke. Serem juga. Terus itu kan yang waktu kamu kecil. Iya. Waktu kamu sekolah ada juga? Di sekolah sih Pernah kejadian tapi nggak buat kaget banget ya. Oke. Cuma kayak bingung. Ini sih sama orang dikira cerita aneh aja gitu ya, mana mungkin sih ada nenek-nenek di sekolah. Nah ini baru ceritanya nih. Oke. Kan hari Rabu tepatnya. Masih inget nih ya hari Rabu ya? Masih ingat, pas banget. Hari Rabu ingetnya, aku abis vaksin kalau nggak salah. Vaksin apa ya waktu itu, lupa nama penyakitnya buat apa gitu. Aku sendiri nih, semua orang nggak ada. Naik pas pengen jalan kan sekolahku lorongnya panjang, terus ada tangga di tengahnya. Aku pas jalan ke lorong kelewat ya, pas main balik nengok kiri, kok kayak ada nenek-nenek di tangganya, naik tangga gitu. Naik dia jalan tangganya terus diem? Jalan bungkuk gitu loh. Ya kayak nenek biasa jalan, sekitar umur 80-an, 90-an gitulah, udah tua banget. Udah lemes gitu udah lemes gitu. Tapi badannya masih gemuk gitu loh, gimana nggak tahu sih. Terus? Pakai baju kebaya, yang rambutnya di konde namanya? Ya, di konde gitu, kayak zaman old banget gitu ya, zaman old gitu kayak zaman dulu banget. Aku coba nengok ke kiri, loh kok hilang gitu ya. Nah, saat itu aku sadar, kok bisa ya hilang gitu. Dikira aku kayak siswa gitu ya kan. Maksudnya? Dikira aku kayak murid naik tangga, tapi kok aku sendiri tadi, aku sendiri sebenarnya tadi. Ngayal gitu, nggak tau, kira abis disuntik. Ngayal gitu ya kan. Sebenarnya enggak sih, pas di proses lagi beberapa hari. Ya, katanya kamu ngejar dia? Sempet ngejar. Aku coba deketin. Penasaran kan akunya. Kamu deketinnya pas dia udah ngilang nih? Apa pas dia ada terus kamu deketin? Kan aku ngeliat, terus aku belok jalan ke kiri dikit, hilang. Aku coba kejar karena bisa aja dia udah duluan naik ke tangganya kan. Aku coba kejar, nggak ada. Pas aku lihat depan, kiri kanan, nggak ada sama sekali itu. Berarti cuma sekali doang ngeliatnya? Sekali doang ngeliatnya itu. Habis itu udah. Di sekolah itu aja. Tentang trip sekolah sih, pas SD kelas 5 kalau nggak salah. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Berapa ya? 5 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Aku lagi di Malang. Di Malang? Jadi itu sekolahnya bikin program 2 hari 1 malam di hotel, 4 hari 3 malam di desa, homestay gitu loh. Nah ini kebetulan kejadiannya pas lagi di
homestay. Oke. Saat malam sebenarnya sih kita udah tahu arwahnya nggak enak banget. Yang ngedamping kita tuh guru ngaji ya, guru ngaji. Terus udah tahu dari mukanya aja ya, mukanya udah ngerasa nggak enak banget itu. Nah bener sih sebenarnya dari mukanya itu. Malam tiba jam 10 kalau nggak salah, 10 setengah 11 lah lupa. Udah siap-siap tidur, semua udah tidur. Aku baru mau siap-siap, udah mau merem kan. Nanya nama temenku sebelah kiri. Di hotel nih berarti? Bukan, di homestay. Oh di homestay, oh yang udah 4 hari itu ya? Iya. Oke. Gas, apaan sih? Coba deh denger ke belakang, ada apaan emang? Coba deh denger aja, apaan sih? Pas nengok ke belakang, aku langsung mimpiku aku sempet senyum, dikira temenku yang mimpi kayak gitu kan. Saya ada satu temenku lagi tidur di kamar. Ngigo maksudnya? Iya, kira ngigo ya kan. Aku ketawa, suara kayak cewek tuh. Terus seru tidur lah. Terus baru diproses, terus besok pikir, terus besoknya tiba-tiba gurunya suruh doa bareng. Besoknya, nak ayo kita doa bareng bersama gitu. Baca surat ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas gitu. Bener sih, ada 2 temanku nyampe di homestay tiba-tiba langsung sakit. Pas dibacain surat-surat itu tiba-tiba langsung sembuh. Terus bener langsung bener nih kayaknya nggak bener nih, terus kata desanya. Terus baru nyadarnya sekarang itu suara kuntil anak ya. Mrs. K. Baru, iya biasanya orang panggilnya tuh. Oh, Mrs. K, ya. Terus baru sadarnya tuh tahun yang lalu, kalau ternyata itu kuntil anak. Kok baru sadarnya 2 tahun kemudian? Aku pikir-pikir, nggak mungkin kayaknya cowok bisa ketawa setinggi itu nadanya. Berarti teman-teman cewek kamu emang nggak ada di ruangan itu? Cowok-cowok, cewek-cewek om. Jadi rumah ini khusus buat cowok. Oh, jadi awalnya kamu mikir itu temen kamu yang ketawanya Iya. kayak cewek gitu? Iya gitu. Dikira, ngigo nih, lucu nih kayaknya. Terus pagi-pagi diceritain, kamu nyadar nggak? Kamu kan semalaman ngigo ketawa. Apaan sih? Orang aku semalaman nggak ngapa-ngapain gitu. Terus baru kayak kedengeran sama gurunya kalinya ya. Akhirnya dibacain doa gitu. Aduh. Bener dari sekarang. Itu kamarnya beda kamu sama yang suka ngigo itu? Apa dalam satu kamar semua gede? Jadi ini kayak gini. Jadi tuh kita tidurnya kayak di satu lorong gitu. Bukan lorong sih sebenarnya, kayak dari ruang tamu pengen ke dapur gitu loh, jalan itu. Kita gelar berenam sama satu guru di sini tidur bareng. Karena ada 2 temanku sakit, jadi dua-duanya di kamar. Dan nggak tahu kenapa jendelanya kebuka. Padahal malam. Aku juga bingung kan, kenapa bisa kebuka malam-malam nih, jendela biasanya kan ditutup kan ya. Terus aku mulai siap-siap tidur. Dikira aku itu suaranya dari temen, ternyata kayak dari jendela deh gitu. Pas dipikir-pikir sekarang, tadi pengen kasih temanku tapi takut, salah bilang nanti dia bisa takut nih kayaknya nih. Tapi berarti sampai sekarang belum dikasih tahu tuh teman kamu di kamar itu? Belum. Karena bisa jadi di kamar itu loh. Bisa aja ya. Ada yang masuk, ada yang ngeliat temen kamu. Iya bisa aja kayak gitu. Aku sih sadarnya dari dulu tuh cuma ketawa temenku ya. Ternyata jadi mikir lagi, waduh kayaknya ini ketawanya kuntilanak deh. Aduh, soalnya dengan aku yang dengar di di film-film supernatural gitu, mirip banget soalnya. Aduh, habis itu baru ini aku nggak mau lagi yang ketemu gituan. Tapi fix itu kamu dengarnya kayak orang ketawa ya? Karena kan ada tuh burung, tahu nggak kamu ada suara burung yang? Nggak ada burung di sana. Cuma pernah dengar nggak suara burung kayak gitu? Pernah. Tahu kan burungnya gitu? Itu bukan suara burung. Saya nggak ada burung di sana. Nggak ada yang ngerawat burung di sana.
Bukan, itu tuh burung kayak burung liar aja gitu bang. Nggak ada. Burung liar pun nggak ada om. Terus pas SD kelas 2 ada sih, tapi nanti aja ceritanya nyambung dengan alurnya aja ya. Ya ketemunya sih dengan sosok yang sama yang dengan ketawa itu sih sebenarnya. Jangan-jangan dia ngikutin kamu bang. Jadi Plot twist mungkin nggak? nggak mungkin lah, masa sih nempel terus sekitar 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin. Susah banget, pasti udah berat banget punggungnya itu pasti. Oh gitu ya. Oke. Terus jadi ini yang SMP nih baru-baru ini nih. Kita dikumpulin di kayak lapangan kosong gitu, sebelah-sebelahnya hutan. Di mana? Di ya? Jakarta. Bukan. Luar kota ya ini. Luar kota pokoknya. Lagi ada program camping untuk murid-murid baru yang baru naik kelas, yang baru masuk gitu. Untuk kenalan gitu, camping bareng dengan kakak kelas gitu. Jadi malamnya kayak ada api unggun, terus kakak-kakaknya kayak ada atraksi kesurupan gitulah. Omongan. Ya bisa aja ya tahu beneran tahu enggak ya kan. Oh gitu. Iya. Terus nggak tahu kenapa kita semua nyalain setter ke hutan-hutannya itu. Terus sama kakak pembinanya soalnya kan ini pramuka kan ya. Hey, jangan senterin ke hutan. Bisa aja kamu ngeganggu, nanti kamu digangguin loh gitu. Oh iya langsung dimatiin. Terus aku iseng nyalain senter sekali nggak jelas, tiba-tiba kok ada putih-putih di situ ya? Maksudnya putih-putih? Kayak ada yang gimana ya? Untukku sih kelihatannya dia lagi kayak ngegelantung kayak gini loh. Kan kayak ada dinding gitu. Di dinding? Dinding sependek ini, dia lagi kayak gini kok nggak salah. Itu ada tangannya dong? Nggak ada tangannya, nggak jelas, soalnya kelihatannya kayak putih doang gitu. Oh. Rambutnya nemplok di dinding dah. Iya. Rambutnya sih nggak jelas juga, kayaknya lagi kayak gini dah. Terus aku 3 kali kayak gini, kain apa ini? Nggak tahu juga sih ya, soalnya kain nggak mungkin segemuk ini. Terus ada volumenya berarti, ada badannya gitu. Iya, kayak badan orang. Aku coba nyalain 3 kali lagi, 1, 2, 3, waduh, kok nggak hilang-hilang gitu ya? Aku nyalain lagi terus, aduh nggak hilang-hilang. Akhirnya aku udah stop lah. Untuk camping itu aku pikir, dah itu kain dah. Gitu. Itu doang sih. Kenapa nggak teriak? Kak, tuh kak, lihat kak, woi. Nggak berani juga ya? Nanti paling dikira itu juga kain gitu, paling bilangnya gitu. Aku kan juga salah gitu ya kan, takut ngebuat keributan ya kan. Berarti sekarang belum ketahuan juga ya itu apaan? Belum ketahuan juga. Terus katanya kan di brief tuh. Habis itu kamu center lagi masih ada lagi? Nggak tahu sih, soalnya aku berhenti nge-center. Saya udah takut. Saya nggak nyaman di bagian situ rasanya. Kamu nggak cerita ke siapa-siapa? Teman kamu mungkin? Nggak ada. Nggak ada sih sama sekali yang diceritain. Doang sih yang dari sekolah. Nggak ada cerita dari teman-teman kamu juga pas camping itu? Sebenarnya sih ada sih satu pengalaman outing sekolah graduasi SD. Pas di bukan homestay sih, kayak gimana ya, hotel yang berbentuk villa loh. Jadi ada bagian kamar gede di hotel, lebih ke hotel sih, tapi bentuknya kayak gimana ya? Ada kamar-kamar kecilnya gitu, ada bungalow gitu bukan? Ada banyak atraksi kayak yang nggak mungkin di hotel banget gitu loh. Maksudnya? Kayak ada api unggun, nggak tahu kenapa ada api unggun, ada sungai buat apalah, ada banyak banget lah. Jadi itu kata temenku nih ya, banyak banget suara gedor-gedoran jam 12, setengah 12, jam 12, jam 1 katanya sekitar itu. Katanya aku tidur di kamar 211, ternyata yang ngalamin di kamar 210. Sebelahnya dong? Sebelahnya, tapi aku nggak nyadar soalnya aku udah tidur. Baru ceritain pagi-pagi. Semalaman ya, ada yang gedor-gedor banyak banget, dari pintu lah, tok, dari dinding lah, dok, dari kaca lah, dok gitu, dok. Akhirnya yang di kamar itu kabur, pisah ke kamar-kamar lain, ketok, tolong dong tidur di sini lah, nanti pagi diceritain gitu. Itu doang sih yang dari pengalaman sekolah. Serem ya?
Iya sih, pasti yang ngalamin kaget ya kan, kenapa jam 12 malam ada yang ngetok di luar jendela ya kan. Berarti kamu yang waktu di camping itu belum tentu. Belum tentu. Pasti ya? Belum pasti. Terus yang denger Itu pasti. itu pasti. Itu pasti tapi cuma banget. denger. Terus aku pikir lagi, kayak bukan orang ini, soalnya mulut dia nggak gerak sama sekali. Tidur biasa, gitu doang loh. Gimana? Kan kalau misalnya orang ngigo, gitu kan, Yang mana nih? Oh iya. yang malang gitu. Tahu. Orang ngigo pasti kayak, Iya. gitu. Dia kayak ketawa, bukan dia ya sebenarnya. Dia tuh sebenarnya tidur mingkem biasa. Baru pikir sekarang, oh bukan dia ternyata. Doang sih. Kalau yang ketawa itu udah pasti. Kalau yang gedor-gedor itu sih aku nggak tahu, saya aku tidur ya kan. Bisa aja cuma joke gitu doang. Ya, cuma itu sih. Sekarang nih kita ceritain cerita kamu yang akhirnya kamu ngelihat beneran. Iya. Merinding ya, Bang? Ya. Minum pada aja merinding juga nih ngebayangin. Minum sebentar. Tuh, minum dulu. Berarti beneran merinding nih. Hah? Merinding, soalnya waktu itu pertama kali nyeritain lagi, itu udah merinding banget, aku sampai Soalnya Om Kade inget ya, kamu pernah cerita ke Om Kade apa? ya itu tentang yang ini yang mau kita ceritain habis ini nih. Tapi Iya. habis itu kamu bilang, oh enggak om. Jadi kayak, hah, ini Bagas kok kayak ada yang ditutupi nih gitu. Oh, yang aku tutupin tuh yang ada orang naik tangga Gimana? yang di sekolah itu loh. Oh. Aku tutupin dengan siswa lari pengen masuk kelas, itu doang. Kalau yang ini sih aku nggak tutupin sama sekali, aku ngomong sejujur-jujurnya. Oke, gimana Bang? Boleh diceritain nggak Bang? Ya, jadi di rumah nenek di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Malam pukul jam 11 malam. 11 malam. Bapak lagi masak Indomie di dapur. Rumahnya tuh kayak bersambung-sambung terus lah ya. Ada lorong kecil banget ke pintu belakang. Lorongnya mana nih Bang? Jadi kan ini depan kan pintunya gede, Ya. ruang tamu, Ya. lurus ruang TV. Ya. Kalau misalnya kita pengen ke pintu belakang, jadi itu kayak ada kiri ya. Nah, Kiri lagi. kira Itu lagi biasanya nembus. nembus. Ada pintu belakang kan? Ada. Bapak masaknya di Sini, dapur tuh letaknya di sini. dapur di sini kan? Bukan. Jadi nih, lewat rumahnya tuh kayak gini. Ini tuh ruang tamu, jalan, Oh, ruang iya. TV, muter ke sini, dapur, jalan ke sini pintu belakang. Oke. Nah ya, Bapak lagi masak di sini, masak Indomie jam 11 malam. Berarti ini deket sama kamar Gaye dong? Iya, Ya, benar. oke. Ini dapur. Aku Aku entah kenapa lagi jalan lewat sini, lorong kecil banget, sempit banget. Sekarang udah sempit lewatinnya. Dari dapur. Kamu dari dapur ngapain? Iya, soalnya nemenin Bapak di dapur. Oh, kamu emang lagi masak sama Bapak di Iya. dapur? Oke. Aku lagi pengen ke ruang TV, tapi aku lewat dari jalan belakang. Iya. Aku jalan sini. Ya, oke. Aku lagi jalan sini. Berhenti sebentar dong ya. Oke. Berhenti pengen lihat kiri, sebelum lihat kiri. Apaan tuh gitu? Aku diem doang. Soalnya aku masih kelas 2 SD, aku belum tahu hantu tuh kayak gimana. Oke. Aku tuh hantunya dulu tuh kayak badut gitu ya kan. Oke. Aku diemin doang. Cukup 5-6 detik lah ngeliatinnya. Jadi tuh ciri-cirinya kayak gini nih. Tinggi, Berdiri dong berarti? berdiri, Berdiri. sepanjang pintu tapi lebih 1 telapak lah. Berarti 2 meter lebih lah ya? Iya, lebih dari setinggi pintu. Oke. Nunduk ke bawah, Aduh. tangannya lemes gitu. Baju warna putih, rambut panjang banget. Itu aku langsung kayak bukan manusia ini. Soalnya aku nggak pernah ngeliat orang pakai baju putih nginep di rumah ini. Oke. Aku langsung kabur itu. Kaburnya kemana? Ke dapur, lari. Berbalik ke Bapak ya? Iya. Terus? Aku peluk Bapak, Oke. tanyain, kenapa Bang? Gak kok, nggak apa-apa, sendiri aja gitu. Oke. Terus besoknya aku coba inget-inget lagi
saya masih kecil ya kan, aku jadi bingung-bingung sendiri kan. Terus karena sering nonton film hantu gitu, baru nyadar ternyata itu kuntilanak. Untungnya sih nggak ketawa. Terus tepatnya tuh malam Jumat Kliwon. Soalnya malam Jumat kejadiannya. Itu aku langsung, aduh, kayaknya udahlah. lihat tuh ya. Iya, kemarin kayak aku ngeliat tuh. Matanya nggak kelihatan berarti? Matanya nggak kelihatan. Oke. Soalnya ketutupan rambut semua itu. Oke. Tangannya lemes, deket motor, menghalangi pintu jalan ke belakang gitu. Aku lari. Terus kata salah satu temanku sih, ya nggak tahu bener atau enggak ya. Katanya kalau misalnya kita habis ngeliat kuntilanak, ngadep belakang jalan, katanya kalau ngadep belakang lagi katanya kelihatannya kayak dikejar gitu. Untung kamu nggak ya? Untung aku enggak. Kamu langsung peluk bapak ya? Iya, lari peluk bapak gitu. Tapi berarti dia hanya berdiri aja ya bang? Berdiri aja sih. Enggak Tapi untukku sih ngapa-ngapain ya? serem banget itu. Nah, yang satu lagi ada juga ternyata. Berlanjut. Gimana? Baru-baru ini, Oke. sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu? Iya. Di rumah pasar Minggu Oke. juga Pas. Oke. Terus? lagi. Biasanya kok malam Jumat biasanya ada pengajian bareng sampai jam 11 malam. Oke. Jadi tuh, nah ini, jadi tuh aku lagi pengen abis makan malam, pengen masuk kamar sepupu. Ya. Nah, baru banget pas pengen masuk, ada yang manggil. Aku panggil abang ya kemas. Abang, gitu. Aku langsung ngeh ya kan. Ngapain ibuku panggil kayak gitu ya kan? Padahal suaranya kecil, tapi jelas lembut gitu loh. Gak jelas-jelas banget kayak gitu loh. Kayak nggak mungkin. Ibuku manggil kayak gitu ya kan. Oke. Pengen panggil bu, tapi ya nggak jadi dah daripada bikin itu. Pas masuk kamar sadar lagi. Kayaknya bukan bunda deh yang panggil, makhluk lain. Terus pas lihat ke belakang, iya deh kayaknya makhluk lain deh. Saya tuh ibuku lagi duduk di sofa, deket banget sama aku. Jadi Soalnya- kalaupun dia manggil pasti nggak kayak gitu caranya kan? Terus dia nggak nengok ke aku. Jadi cuma kayak gimana ya? Pas suaranya ya menurut aku sih kayak di kiri tapi lebih ke belakang gitu. Nah, yang aku ceritain tadi kan kuntilanak kan waktunya ngeliat di sini kan. Ya. Kayaknya yang manggil tuh kan ada lemari Iya. baju di sini. Kayak yang manggil tuh di belakang sini deh. Berarti dekat dong. Deket sebenarnya. Tapi aku nggak ngeliat belakang, cuma ngeliat bunda doang, udah lihat jalan lagi. Kalau kamu lihat ke belakang mungkin nggak ada si kuntilanak itu tadi. Bisa nggak gitu ya kan? Mungkin nggak yang manggil dia bang? Semoga enggak ya bang. Semoga jangan, aduh, jangan ah. Itu sih semua pengalaman mistisnya. Oke. Soalnya kalau aku diceritain sama keluarga lah bang, entah gimana mereka tuh percayanya kamu itu memang punya indera tambahan lah. Entahlah itu namanya indera ke-6 atau indera ke-5,5 atau indera ke-7. Jadi memang kamu ada kelebihan. Hopefully ya kelebihan. Kalaupun memang benar ada kelebihan, nggak usah ditakutin, ya kan? Maksudnya kan ya namanya kelebihan ya diterima aja. Tapi sebenarnya sih ada katanya ada orang yang bisa beneran ngelihat, ada orang sensitif mendadak ngelihat gitu katanya. Mendadak ngelihat karena katanya mereka sensitif gitu kalau nggak salah aku waktu itu bacanya gitu. Ya aku nggak tahu sih bisa ngelihat atau enggak, sensitif aja gitu ya kan. Tapi pas kamu ngeliat yang masak itu kemarin, kamu nggak pas lagi demam kan? Yang masak mana? Yang bapak lagi masak? Enggak, normal-normal aja. Yang denger abang itu juga Biasa aja. nggak demam? Enggak. Oke. Ketika nanti tiba-tiba muncul, tapi dia nggak dalam bentuk menyeramkan misalnya. Aku bilang kau bukan manusia, langsung kabur. Soalnya aku udah tahu siapa aja yang di rumah itu. Aku kenal suaranya, kenal gimana ya, kenal sifatnya gitu ya kan. Gak mungkin aku pasti akan itu. Hmm. Ya masa tiba-tiba dia lagi di situ tiba-tiba muncul di sini gimana kan? Iya.
nggak mungkin kan, soalnya rumahnya menyambung gitu, jadi kelihatan semuanya. Itu doang sih sebenarnya yang dari pengalaman mistis itu ya. Ada lagi nggak bang? Ya tinggal tunggu selanjutnya lah. Enggak, maksudnya yang seinget kamu gitu. Nggak ada. Soalnya dulu kamu waktu kecil tuh, ya nggak tahu nih kamu inget apa enggak ya. Kamu tuh suka kalau misalnya dibawa ke restoran gitu. Kamu bilang, aku nggak mau di situ, aku nggak mau di situ. Kenapa? Terus nunjuk-nunjuk. Enggak sih. Terus masuk kemana gitu, ngeliatin terus ke ujung gitu bang. Kamu waktu kecil bang. Nggak inget itu. Oke. Ya kayak bayi lah rata-rata. Katanya sih anak kecil lebih berpotensial melihat, katanya mereka suci katanya gitu, belum banyak dosa katanya, makanya bisa ngelihat gitu. Oke. Katanya sih gitu. Oke. Itu doang sih. Jadi nanti ke depannya kalau kamu ada cerita-cerita lagi, boleh dong di-share ke Adek. Oh, boleh ke lah. IC ini. Pastilah. Oke? Pasti. Oke. Gak mungkin gak ada yang diceritakan. Thank you bang. Iya. Thank you semuanya. Habis ini kalau kamu mau share, ada cerita, ada pengalaman, atau pengen discuss tentang hal-hal yang ya nggak masuk di akal, tolong aja komen di bawah video ini. Sampai ketemu lagi. Makasih. Bye.